Halo teman-teman, pada video ini kami akan menjelaskan topologi mesh. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 4. Nama saya Tiara Widiana Baru dari kelas 10 TKJ. Nama saya Juta Krisdawati Lase. Nama saya Fandris W. Triwansakti Lase. Nama saya Lister Mendaha. Nama saya Diana Fantri Dian Lestari Lase. Nama saya Eduardus Edwan Tuaru. Demikian perkenalan singkat dari kami. Topologi mesh memiliki dasar-dasar pembentukan. Pembentukan topologi mesh terdiri atas beberapa dasar, yaitu pengertian topologi mesh, jenis topologi mesh, karakteristik topologi mesh, fungsi topologi mesh, cara kerja topologi mesh, contoh penerapan topologi mesh, dan kekurangan serta kelebihan topologi mesh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan komputer yang bisa digunakan untuk banyak router. Jaringannya menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data bisa menjadi lebih cepat tanpa harus melalui HUB atau switch. Pada topologi mesh, setiap komputer terhubung satu sama lain membentuk seperti jalan. Maka tak harap juga jenis topologi ini juga dikenal dengan topologi jalan. Topologi mesh adalah topologi khusus dengan sistem yang begitu rumit, sehingga tidak memungkinkan dibuat dengan topologi pengkabelan. Topologi mesh umumnya digunakan untuk jaringan komputer berskala kecil hingga menenggah antar perangkat yang cepat. Jenis topologi ini memang cenderung kurang efektif digunakan pada jaringan berskala besar karena kerumitan. Demikianlah penjelasan pengertian topologi mesh dari saya dan dilanjutkan oleh teman kami. Teman-teman, saya akan melanjutkan hasil penjelasan dari teman saya, yaitu jenis-jenis topologi mesh. Jenis-jenis topologi mesh ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama topologi mesh penuh dan yang kedua yaitu topologi mesh parsial. Yang pertama yaitu topologi mesh penuh. Dalam topologi mesh penuh, semua perangkat saling terhubung dengan perangkat lainnya. Jenis topologi mesh ini adalah jaringan di mana setiap mode akan memiliki jumlah koneksi sebanyak N1. N adalah jumlah mode yang terdapat dalam jaringan. Yang kedua yaitu topologi mesh parsial. Dalam topologi mesh parsial, hanya beberapa mode yang terhubung dengan semua mode lainnya. Ini berarti bahwa dalam jaringan ini tidak perlu menghubungkan semua perangkat dengan yang lainnya. Dibandingkan dengan topologi mesh penuh, topologi mesh parsial lebih murah dan menyediakan redundansi dasar untuk mengatasi kegagalan mode. Topologi mesh biasanya digunakan dalam jaringan periferal yang dapat bekerja dengan backbone topologi mesh penuh secara bersamaan. Demikianlah hasil penjelasan dari jenis-jenis topologi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai karakteristik topologi mesh. Terdapat ciri-ciri topologi mesh dalam jaringan komputer yang membedakan dengan jenis topologi lainnya. Misalnya, tiap perangkat dalam topologi mesh dapat menentukan jalur aliran data dan bisa berperan sebagai router. Adapun beberapa karakteristik topologi mesh yang perlu diketahui yaitu: 1. Dalam topologi mesh, berdasarkan ketersediaan koneksi antar node, semua perangkat dapat menentukan jalur aliran data. 2. Setiap node pada topologi mesh bisa berfungsi sebagai router. 3. Dalam topologi mesh, jika
jika terjadi gagasan pada salah satu kondisi lalu lintas, jangan akan didistribusikan ulang di setiap semua node yang akhirnya dapat menjaga ketersediaan jaringan. Topologi mesh memiliki biaya instalasi dan operasi yang akut, mahal, sebab banyak komponen yang dipakai dan setiap komponen jaringan dapat terhubung langsung ke komponen lainnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara kerja topologi mesh. Cara kerja topologi mesh dalam jaringan komputer memiliki dua prinsip dasar, yaitu routing dan flooding. Yang pertama itu routing. Pada tahap routing, sebelum data dikirimkan ke tujuan, data dikomunikasikan melalui jalur yang telah diatur sebelumnya dengan melibatkan banyak perpindahan antar node. Semua node perantara harus aktif dan tetap terhubung untuk mentransmisikan data melalui jaringan. Yang kedua yaitu flooding. Pada tahap flooding, dalam jaringan, data akan dikirimkan ke setiap node yang aktif. Data yang dikirimkan akan diterima oleh suatu node penerima. Jika data tidak dikirimkan ke node itu, node tersebut akan meneruskannya ke node lain atau ke node berikutnya. Yang kemudian, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi topologi mesh. Fungsi topologi mesh yang utama adalah menyediakan komunikasi antar perangkat dalam jaringan komputer yang lebih stabil. Setiap node dalam jaringan topologi mesh saling terhubung langsung ke beberapa node lainnya. Konfigurasi ini membuat node komunikasi antar perangkat lebih stabil. Pasalnya, jika terdapat suatu koneksi yang mati, masih ada jalur lain yang dapat digunakan. Demikian penjelasan mengenai cara kerja topologi mesh dan fungsi pada topologi mesh. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan contoh penerapan topologi mesh. Bentuk merupakan contoh penerapan topologi mesh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jaringan sensor nirkabel. Topologi mesh umumnya digunakan pada jaringan nirkabel. Lantaran setiap sensor perlu berkomunikasi dengan sensor lainnya. Contoh jaringan sensor nirkabel yang menggunakan topologi mesh adalah aplikasi Internet of Things atau IoT. 2. Warnet. Penerapan topologi mesh juga dapat ditemukan di warnet. Seluruh perangkat komputer pada warnet terhubung satu sama lain. Biasanya, ini digunakan untuk tujuan pengamatan dari masing-masing perangkat komputer. 3. Jaringan kritis. Topologi mesh seringkali digunakan dalam jaringan komunikasi darurat, sistem keamanan, atau pusat data yang membutuhkan ketersediaan tinggi dan toleransi terhadap kegagalan. 4. Jaringan pariwisata. Beberapa daerah pariwisata menyediakan jaringan Wi-Fi publik yang dapat diakses oleh wisatawan. Jaringan tersebut menggunakan topologi mesh yang dapat memberikan cakupan luas serta toleransi terhadap gangguan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan topologi mesh. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Salah satu kelebihan topologi mesh adalah dapat digunakan untuk memperluas jaringan dan lebih tahan terhadap gangguan atau kegagalan koneksi. Adapun penjelasan lebih lengkap mengenai beberapa kelebihan dan kekurangan topologi mesh sebagai berikut. Kelebihan topologi terbagi atas 3, yaitu
Satu, topologi mesh mempermudah untuk memperluas jaring. Sebab dalam topologi mesh setiap node bertindak seperti router, sehingga sangat mudah untuk menambah node tambahan dalam topologi ini dan menghubungkan ke jaringan. Kedua, topologi mesh lebih tahan terhadap kegagalan koneksi. Misalnya, jika ada satu node yang gagal dalam sistem, kinerja jaringan tidak dapat terpengaruh dan tetap dapat beroperasi. Ketiga, topologi mesh membangun banyak redundasi untuk waktu operasional maksimum. Kekurangan topologi mesh yaitu terbagi atas 3. Topologi mesh memiliki konfigurasi jaringan yang kompleks. Kedua, perencanaan topologi mesh lebih rumit. Perencanaan topologi mesh lebih rumit. Pasalnya, pemasangan atau penambahan jangkauan topologi mesh harus memastikan latensi seragam di semua node. 3. Topologi mesh membutuhkan konsumsi daya yang tinggi dalam mempengaruhi jaringan ini. Setiap node harus tetap aktif yang menyebabkan konsumsi daya tinggi dan meningkatkan beban. Demikian penjelasan dari saya. Baiklah, demikian saja pembahasan materi kami pada hari ini. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan dan kata terima kasih.